Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Fatin Swatiko, kelas 8 absen 14. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang dampak buruk dan bahaya media sosial. Selain memberikan pengaruh baik, media sosial juga memberikan dampak buruk bagi perilaku penggunanya. Salah satunya adalah perilaku narsis dan obsesi terhadap diri sendiri. Media sosial memungkinkan pengguna untuk memposting tentang diri sendiri, pencapaian yang diperoleh, foto-foto, dan sebagainya yang berhubungan dengan diri pengguna tersebut. Hal ini akan mendapat respons dari pengguna lain. Fenomena tersebut dapat memicu pengguna menjadi seseorang yang narsis dan terobsesi pada diri sendiri. Ia akan menjadi orang yang sangat membutuhkan pengakuan, sanjungan, pujian, dan perhatian dari orang di sekitarnya. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, biasanya dapat menyebabkan depresi dan frustasi sendiri. Media sosial juga menyebabkan meningkatnya perilaku kasar dari penggunanya. Media sosial sering menjadi penyebab perilaku gugup dan depresi pada pengguna, terutama remaja, akibat menjadi korban perundungan di media sosial atau cyberbullying. Beberapa remaja menjadi kurang percaya diri karena melihat banyaknya remaja seusia mereka yang memamerkan talenta yang mereka miliki di media sosial. Sebagian pengguna mendapat di media sosial dan menjadi sangat marah kepada kelompok tertentu, yang kemudian kemarahan tersebut dapat saja dilampiaskan pada kelompok tertentu tersebut dalam dunia nyata. Salah satu dampak dari media sosial, kecanduan dan gangguan kesehatan. Media sosial dapat menimbulkan kecanduan kepada penggunanya. Kecanduan media sosial menyebabkan pengguna sulit diajak berkomunikasi, gampang emosi, dan perhatian selalu pada gadgetnya. Pengguna yang kecanduan akan menghabiskan waktu lebih banyak untuk bermain media sosial. Salah satu dampak dari penggunaan media sosial adalah kecanduan dan gangguan kesehatan. Media sosial dapat menimbulkan kecanduan kepada penggunanya. Kecanduan media sosial menyebabkan pengguna sulit diajak berkomunikasi, gampang emosi, dan perhatian selalu pada gadgetnya. Pengguna yang kecanduan akan menghabiskan waktu lebih banyak untuk bermain media sosial. Perilaku menggunakan media sosial secara berlebihan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan karena kurang bergerak, istirahat tidak teratur, dan gangguan tidur. Penggunaan media sosial sebelum tidur dapat menyebabkan gangguan insomnia. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial harus dapat menggunakan media sosial secara bijak dan mengatur waktu dengan baik. Etika penggunaan media sosial. Media sosial sudah digunakan secara luas dan memberikan manfaat kepada penggunanya, meskipun juga disertai dampak buruk yang mungkin timbul. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, kamu perlu memahami beberapa aturan, etika, atau petunjuk yang dapat dijadikan sebagai panduan ketika menggunakan media sosial. Hal ini ditujukan agar kamu terhindar dari dampak buruk yang mungkin timbul dan terhindar dari tuntutan hukum. Salah satu caranya adalah tidak memposting konten negatif. Pengertian dari konten negatif di media sosial tidak hanya mencakup pornografi atau perjudian, tetapi dapat diperluas dan mencakup konten-konten yang membuat kekerasan, korban kecelakaan, mayat, kekerasan terhadap anak, dan kekerasan terhadap binatang. Memposting konten-konten tersebut dapat memberikan rasa tidak nyaman bagi pengguna lain dan dapat dianggap mengampanyekan kekerasan. Contoh kejadian kecelakaan. Di beberapa negara, merekam kecelakaan dianggap tidak mempunyai empati terhadap korban dan dianggap pelanggaran hukum sehingga dapat dikenakan hukuman pidana atau denda. Namun, di negara kita terdapat fenomena, yaitu merasa bangga dapat menyaksikan kecelakaan dan mempostingnya di media sosial. Ketika menyampaikan belasungkawa atas wafatnya seseorang, pengguna media sosial dianggap tidak memberikan empati kepada keluarga yang meninggal dan tidak menghormati privasi orang yang meninggal. Jika masih hidup, belum tentu orang yang meninggal tersebut mengizinkan foto
jasadnya diposting di media sosial. Ketika mengupload foto sendiri, kita selalu memilih foto yang terbaik agar kelihatan cantik atau tampan di mata orang lain. Tetapi mengapa kita tega mengupload foto orang lain yang telah meninggal? Jika ingin mengucapkan turut berduka cita, pilihlah foto terbaik orang tersebut agar pengguna media sosial dapat melihat foto asli orangnya ketika masih hidup dan mengenang orang yang meninggal tersebut dengan cara terhormat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.